Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok kami yaitu mengenai pembahasan kepemimpinan masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pelajaran tentang studi kepemimpinan Islam ya. Baik, langsung saja saya jelaskan mengenai tentang materi yang terdapat di dalam kepemimpinan masa Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Baik, Khulafaur Rasyidin ini menurut bahasa yaitu artinya adalah pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah yaitu para khilafah atau pemimpin umat Islam yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara atau sebagai kepala negara pemerintah maksudnya. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tidak hanya sebagai seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah agama Islam. Namun lebih dari itu, beliau juga seorang kepala negara yang memimpin suatu negara. Oleh karena itu, jabatannya sebagai kepala pemerintah harus ada yang menggantikannya. Kemudian maka dari itu setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor berkumpul untuk bermusyawarah mengangkat seorang pemimpin di antara mereka. Nah, pengangkatan seorang pemimpin atas dasar musyawarah ini yang dilakukan secara demokratis sesudah wafatnya Nabi, inilah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, jumlahnya adalah 4 orang. Maksud demokratis di sini adalah tidak demokratis secara seperti yang di era zaman sekarang ya, karena demokratis yang di situ adalah ditunjuk oleh beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Namun Khulafaur Rasyidin ini jumlahnya hanya ada 4 orang, yaitu siapa saja dia? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini khilafah tidak termasuk khulafaur, demokratis menjadi kerajaan, yang sistem kerajaannya. Kemudian daripada itu saya sangat terinspirasi bagaimana salah satu dari kepemimpinan dari 4 sahabat Nabi ini yang sangat menginspirasi saya, yaitu Umar bin Khattab. Dia adalah singa dari kerajaan, maksudnya singa dari pemimpin dari 4 sahabat itu. Sayangnya nanti akan dijelaskan oleh Santi mengenai tentang kepemimpinan Umar ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 6 yang bernama Waldimar Zainopri. Di sini saya akan membahas yang B, sistem pergantian kepemimpinan. Berikut sistem kepemimpinan Khulafaur Rasyidin setelah Rasul wafat. Yang 1, Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah pertama yang dipilih setelah Rasulullah wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pemilih Abu Bakar sebagai khalifah tidaklah mudah. Terdapat beberapa kelompok yang mengusulkan calon pemimpinnya masing-masing. Kelompok Ansar mengusulkan Sa'ad bin Ubadah, pemuka Khazraj, sedangkan kelompok Muhajirin mengusulkan Abu Bakar. Sementara kelompok Abu Hashim mengizinkan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya. Hal pertama yang paling diperhatikan oleh Abu Bakar setelah duduk di kursi kepemimpinan adalah mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Suriah di bawah pimpinan Usama, yang juga merupakan keinginan Rasul yang belum dapat dipenuhi semasa hidupnya. Meskipun mendapat beberapa tantangan dari sahabat, namun Abu Bakar tetap menjalankannya dan ternyata misi ini sukses.
Berkat kesuksesan misi yang dilakukan Abu Bakar, kepercayaan diri umat Islam yang mulai terkikis pun kembali bangkit. Kesuksesan ini membuktikan isi pidato ia ucapkan saat dibajak menjadi khalifah. 2. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua yang diangkat setelah Abu Bakar wafat. Pengangkatan ini berdasarkan petunjuk terakhir dari Abu Bakar sebelum wafat. Ia sengaja ditunjuk oleh Abu Bakar karena selama masa kepemimpinannya yang berlangsung selama 2 tahun, Abu Bakar belum berhasil menstabilkan kondisi umat Islam dengan menunjukkan Umar secara langsung. Maka ia berharap kericuhan atas pemilihan kepemimpinan selanjutnya dapat dihindari. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat peduli pada setiap kelompok masyarakat. Ia tidak mempunyai istana atau bahkan baju kebesaran sekalipun. Setiap pejabat maupun rakyat sama-sama menggunakan baju biasa, sehingga tidak ada kesenjangan sosial selama masa kepemimpinannya. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dipilih melalui badan syurah yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab. Sebelum beliau meninggal dunia, Utsman adalah seorang yang sangat kaya raya, namun begitu dermawan. Seluruh hartanya dia berikan untuk kemajuan Islam sejak Rasul masih hidup hingga ia menjabat sebagai pemimpin. Utsman bin Affan adalah orang yang begitu lemah lembut dan santun. Salah satu bentuk pencapaiannya yang sangat besar adalah penyusunan Al-Quran. Ia menunjuk Zaid bin Zabit dan Hafsah istri Rasul untuk melakukan penyusunan Al-Quran agar bisa digunakan secara seragam dan tidak memiliki perbedaan. Namun sayangnya dalam masa kepemimpinan Utsman bin Affan banyak terjadi nepotisme. Utsman yang terlalu lembut tidak bisa menolak kaumnya sendiri untuk menduduki jabatan yang tidak ada di dalamnya meratanya bagian harta rampasan perang atau ganima. Akibat banyaknya masyarakat yang tidak merasa puas dengan kepemimpinan Utsman. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dipilih sebagai penerus kepemimpinan karena hubungannya yang dekat dengan Rasulullah, baik sebagai kerabat maupun menantu. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat bijak dan memiliki banyak kelebihan. Salah satu yang paling ia cermati adalah penarikan tanah hibah yang dulu dibagikan oleh Utsman kepada kerabatnya agar kembali menjadi pemilik pemerintah. Hal ini pun sukses ia lakukan. Namun meskipun ia berhasil memperluas daerah kekuasaan dan melakukan berbagai kemajuan, perpecahan dalam tubuh umat Islam tidak dapat dielakkan. Bahkan ia juga sempat mendapat fitnah yang menyebabkan hubungannya dengan Aisyah menjadi agak renggang. Hal ini tidak terlepas dari hasutan beberapa orang yang meniupkan kabar bahwa Ali melindungi pembunuh Utsman sehingga menyebabkan kemarahan Aisyah. Ali pun akhirnya wafat tak beberapa lama setelah ia diserang oleh Ibnu Muljam. C. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang pertama, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pemerintah Abu Bakar As-Siddiq adalah pemerintahan pertama yang mengobarkan peperangan dan mempersenjatai bala-bala tentara untuk membela hak-hak kaum kafir yang lemah. Dalam hal ini, Abu Bakar sangat dikenal dengan sebuah ungkapan sekaligus yang menjadi komitmennya, yaitu, demi Allah, jika mereka tidak mau membayar zakat dari harta yang mampu mereka bayar, padahal dulu mereka membayarkan kepada Rasulullah SAW, maka niscaya aku akan memerangi mereka.
Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga menjalankan hukum. Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah seperti Nabi Muhammad dulu. Prestasi atau keberhasilan yang telah dilakukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai berikut. A. Perbaikan sosial masyarakat. Itu ada yang pertama, memerangi kaum murtad. Kaum murtad itu setelah Rasulullah wafat, sekelompok orang Madinah menyatakan keluar dari Islam dan melakukan pemberontakan. Kelompok inilah yang disebut kaum Riddah atau murtad. 2. Mengatasi orang yang tidak mau membayar zakat. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa membayar zakat hanya kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, setelah Nabi Muhammad wafat, mereka enggan membayar zakat. Yang ketiga, memberantas nabi-nabi palsu. Orang yang mengaku sebagai nabi sebenarnya sudah ada semenjak Nabi Muhammad masih hidup. Namun setelah Nabi SAW wafat, mereka semakin berani. Selanjutnya yang B, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Dalam perang Yamamah, banyak sekali para sahabat penghafal Al-Quran yang wafat. Oleh karena itu, sahabat Umar mengusulkan agar dilakukan pembukuan Al-Quran karena khawatir Al-Quran akan musnah. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar memberikan tugas kepada Zaid bin Sabit untuk menuliskan ke dalam suatu mushaf dan disimpan di kediaman Abu Bakar. Yang C, perluasan wilayah Islam. Yang pertama itu ada perluasan ke wilayah Irak dan Persia dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang kedua, perluasan ke wilayah Suriah dipimpin oleh Utsman bin Zaid. Yang ketiga, perluasan wilayah Palestina dipimpin oleh Amr bin As. Perluasan wilayah Roma dipimpin oleh Ubaidah bin Jarrah. Selanjutnya, perluasan wilayah Damaskus dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Dan yang terakhir, perluasan wilayah Yordania dipimpin oleh Surahbin bin Hasanah. Ibrah dari kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan stabilitas sosial dengan cara mengatasi orang-orang murtad dan para pemberontak. Yang kedua, menerima masukan dari orang lain demi kebaikan. Hal ini ditunjukkan dalam usaha pembukuan Al-Quran. Dan yang ketiga, menyebarkan Islam dengan cara damai, karena selain dengan cara perang, penyebaran agama Islam dapat dilakukan dengan dakwah dan suri tauladan yang baik. Yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab. Sebelum Abu Bakar memutuskan untuk menetapkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya, terlebih dahulu beliau berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang datang menjenguknya. Mereka tidak keberatan atas maksud khalifah untuk mencalonkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Umar adalah seorang yang berkarisma tinggi dan mempunyai sifat yang adil dan amat disegani, terutama terhadap orang-orang yang mengenalnya. Salah satu bukti atas besarnya karisma dan keadilan Umar di hadapan pengikutnya adalah kebijaksanaannya ketika memecat Khalid bin Walid yang digelari Rasulullah SAW dengan gelar pedang Allah yang amat dikagumi kawan maupun lawan. Berikut adalah kebijakan-kebijakan politik dan pengaturan pemerintah Umar bin Khattab. Yang pertama, mengatur seluruh strategi perluasan Islam, bahkan pada beberapa hal sampai dengan strategi teknis. Yang kedua, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, menindak orang-orang yang zalim dengan tegas, itu dengan cara dicopot jabatannya atau lainnya. Membentuk hakim atau qadhi di kota besar seperti Madinah, Syam, Mesir, dan Persia. Selanjutnya, membentuk lembaga keuangan dan melakukan sensus penduduk. Mengendalikan seluruh sistem pemerintah dengan ketat.
menekankan keimanan, tanggung jawab sosial di atas pribadi hidup sederhana, keteladanan kepada seluruh wakil-wakilnya di daerah. Selanjutnya, Umar melarang memberi zakat kepada mu'alaf. Dan yang terakhir, dimulai penanggalan Hijriyah berdasarkan hijrahnya umat Islam sebagai upaya penguatan identitas Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kita akan masuk dulu pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Sebenarnya ketika zaman Umar bin Khattab, rakyat pada zaman itu sudah makmur dan kondisi politik pada saat itu juga bagus sehingga banyak bertambahnya wilayah kekuasaan Islam pada masa itu. Dan Utsman bin Affan dibaiat pada umur 65 atau 64 tahun, yang merupakan khalifah tertua pada zamannya. Sebenarnya Utsman bin Affan hanya melanjutkan atau meneruskan sistem-sistem politik pada zaman Umar, dan pada zaman Utsman pun banyak dilakukan ekspedisi untuk mendapatkan wilayah-wilayah yang baru, dan ada berbagai kemajuan yang didapat pada zaman Utsman bin Affan. Yang pertama, pembukuan Al-Quran pada tahun 24 Hijriah, dan penyatuan kiraat Quraisy dan ekspansi wilayah Islam dan memperluas wilayah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Selanjutnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dan merupakan keponakan dari Rasulullah sendiri. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ali adalah seorang yang memiliki kelebihan kepintaran. Selain itu, ia adalah pemegang kekuasaan, perumus kebijakan dengan wawasan yang jauh ke depan. Ia adalah pahlawan yang gagah berani, penasihat yang bijaksana, dan penasihat hukum yang ulung, dan pemegang teguh tradisi. Ali adalah seorang orang yang sangat pintar dan orang yang sangat berpengaruh di dalam Islam setelah Nabi Muhammad. Bahkan Ali pernah berdebat dengan 3 orang pendeta Yahudi yang pada saat itu tidak bisa dijawab oleh Abu Bakar pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pendeta Yahudi tersebut. Dan setelah mereka berdebat, ketiga pendeta itu masuk Islam setelah berdebat dengan Ali. Dan ada pula kemajuan-kemajuan pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, memajukan dalam bidang bahasa, membenahi keuangan atau baitul mal, mengganti pejabat yang kurang konsisten, dan dalam bidang pembangunan. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.